Assalamualaikum sobat semuanya, selamat datang di channel Sobat Pak Coy. Kali ini kita akan membahas cara untuk memperbanyak anakan padi. Salah satu kunci untuk menghasilkan produksi yang tinggi yaitu jumlah anakan yang banyak dan produktif. Semakin banyak anakan produktif pada tanam padi, maka diharapkan akan semakin banyak bulir mala yang dihasilkan, sehingga nanti diharapkan produksi padi pun akan meningkat. Untuk memperbanyak anakan padi menjadi prioritas utama bagi semua petani. Berikut dari saya tips untuk memperbanyak anakan padi yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama adalah pengolahan tanah. Tanah harus diolah sebaik mungkin sebelum proses penanaman, dan yang paling utama saat pengolahan tanah yaitu pemberian kompos dan kapur pertanian. Kompos berfungsi untuk menyuburkan tanah karena dapat mengembalikan kadar organik dalam tanah, dan kapur pertanian berfungsi untuk menetralkan atau menormalkan pH tanah. Yang kedua adalah pemilihan varietas yang mempunyai deskripsi atau potensi anakan tinggi. Banyak sekali varietas unggul baru yang recommended untuk ditanam dengan potensi anakan produktif yang tinggi. Yang ketiga adalah tanam bibit saat posisi masih muda. Menurut beberapa penelitian, dengan melakukan tanam bibit yang masih muda, tanaman padi akan mengeluarkan anakan lebih banyak jika dibandingkan dengan penanaman bibit yang sudah tua. Umur bibit padi yang bisa ditanam antara umur 12 hari sampai 18 hari setelah semai. Yang keempat yaitu tanam satu bibit dalam satu lubang tanam. Banyak petani konvensional menanam banyak bibit atau istilahnya dalam bahasa Jawa embol dalam satu lubang. Diusahakan minimal 1-2 bibit padi dalam satu lubang. Cara ini akan dapat merangsang padi untuk menghasilkan banyak anakan, dan juga tentu akan sangat irit dalam kebutuhan bibitnya. Yang kelima, pemupukan nitrogen dan fosfor. Pemupukan nitrogen atau yang biasa dikenal dengan urea diusahakan 5-7 hari setelah tanam, karena kebutuhan nitrogen pada tanaman padi adalah nutrisi yang terpenting untuk pembentukan anakan padi. Begitu juga dengan pemberian pupuk dengan kandungan fosfor, sangat diperlukan karena pupuk ini memiliki nutrisi yang sangat penting untuk pembentukan akar dan memperbarui produksi anakan padi. Pemberian pupuk fosfor bisa didapat dari Bonska atau dari SP36. Yang keenam yaitu tanam dangkal. Penanaman bibit saat tanam diusahakan jangan terlalu dalam. Kedalaman ideal untuk menanam padi yaitu sekitar 2-3 cm. Semakin dalam bibit ditanam, perkembangan akar akan sedikit terhambat. Selain itu juga pembentukan anakan padi akan semakin terhambat. Yang ketujuh yaitu jarak tanam. Pengaturan jarak tanam sangat penting karena jarak tanam juga menentukan jumlah dan kualitas anakan padi. Jarak ideal untuk menanam padi yaitu sekitar 25 cm antar baris, atau bisa menggunakan metode jarwo atau jajar legowo. Yang nomor 8 yaitu pengairan berselang. Tanaman padi bukan tanaman air, jadi tanaman padi juga membutuhkan oksigen atau udara untuk perkembangan akarnya. Jadi pengairan berselang atau yang biasa disebut intermittent akan sangat membantu untuk perkembangan akar dan anakan padi. Yang terakhir nomor 9 yaitu pengendalian hama penyakit. Hama yang paling sering mengganggu pertumbuhan awal tanaman padi yaitu keong mas, penggerek batang, dan tikus. Begitu juga penyakit busuk pangkal batang. Apabila hama penyakit tersebut tidak dikendalikan sedini mungkin, pasti akan mengganggu perkembangan anakan padi. Oke, terima kasih. Demikian informasi sederhana yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan bisa diterapkan untuk pertanaman padi kita, sehingga nanti akan menghasilkan produksi yang maksimal.
Terima kasih sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.